NPC itu bergerak di bidang olahraga khusus disabilitas. Khusus disabilitas. Diskriminasi tentang penyandang disabilitas. Dari dukungan orang tua terkadang tidak ada. Kalau kita di Bantaeng baru 5 cabang olahraga. Tidak enak kalau dikatakan cacat. Bahwa kami juga disabilitas punya kemampuan. Tidak terlalu diperhatikan. Pada saat pemilihan yang kemarin-kemarin yang berapa tahun yang lalu itu suara kami tidak ada. Cek 1212. Oke. Saya bangga sekali hari ini karena didatangi oleh 2 orang senior kakak yang hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini mau sebut nama atas tapi saya tidak tahu nama atas siapa. Oh iya. Kita mau yang sampaikan lah. Kita siapa, habis itu kita kak siapa gitu. Kita dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawi SPD MPD MM. Oh, panjang juga. Sebagai ketua Nasional Paralympic Komite Kabupaten Bantaeng dan sebagai ketua Jaringan Disabilitas Kabupaten Bantaeng. Di samping itu profesi saya sebagai guru bimbingan konseling di SMA 4 Bantaeng. ASN. Oke. Lanjut, saya sudah berkeluarga. Ya. Sudah dikaruniai 2 putra. Alhamdulillah. Sekarang sudah besar semua. Jadi itu mungkin saya. Oke, itu perkenalan singkatnya. Singkatnya ya. Ntar kita bincangnya lebih panjang ini Kak. Saya panggil Kak saya Kak Di. Oke, kalau di sekolah mungkin orang bilang Pak. Kalau saya Kak, supaya kita lebih ramah lah. Lebih. Kita Kak. Iya. Nama, profesi. Iya. Dan jabatan. Kan tadi Pak Asnawi juga sebut jabatan. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ismayanti Saleh SHMH. Oke. Saya sebagai sekretaris di Jaringan Disabilitas dan sebagai bendahara juga di NPC baik bidang keolahragaan. Terus profesi saya ada 2 sebenarnya. Disebut semua Kak biar sampai 10 juga enggak apa-apa. Yang pertama saya sebagai petugas sebagai petugas atau pendamping P2 TP2A dan perlindungan perempuan ya, anak dan perempuan. Terus yang kedua saya sebagai front office di SLRT UPT Sepekatau. Berarti penghuni sekret. Ya. Oh gitu. Oke Kak. Tadi ini ada disebut 2 lembaga. Ya. Yang satu tadi tadi? NPC Nasional Paralympic. Nasional Paralympic Komite. Oke. Itu dulu Kak. Apa sebenarnya peran, fungsinya dan apa sebenarnya ini lembaga tak itu Kak? Oh gitu ya. Apakah saya juga bisa masuk atau teman-teman yang mau masuk juga boleh gabung atau ada persyarat khusus? Iya boleh. Di situ. Tapi dia bergerak di bidang apa dulu? Sedikit saya mau sampaikan kita NPC itu bergerak di bidang olahraga khusus disabilitas. Khusus disabilitas. Oke. Sebagai persyaratan pertama di dalam kepengurusan itu yang pengurus intinya itu harus disabilitas. Harus. Tidak boleh tidak disabilitas. Itu kunci mati. Oke. Yang non disabilitas bisa masuk, yang penting bukan di pengurusan inti. Misalnya wakil ketua. Ya kan? Oh, bisa jadi wakil ketua meskipun tidak disabilitas. Sekretaris. Bendahara dan di bidang-bidang lain. Dan ada yang gabung sekarang. Ada yang gabung sekarang. Dan dia tidak disabilitas. Tidak disabilitas. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman ASN yang bergabung karena mungkin kepeduliannya terhadap disabilitas dan di hati nuraninya dipanggil untuk dia bergabung untuk membantu kami. Oke. Oh itu. Dan memang lembaga ini dianggap perlu. Iya. Perlu. Sangat perlu. Sangat. Karena dia menjadi media untuk teman-teman yang menyandang disabilitas bisa mengikuti juga event olahraga. Event olahraga, semua olahraga ada di situ. Kalau kita di Bantaeng baru
5 cabang olahraga. 5 cabang. Cabang yaitu tenis meja, Iya. bulu tangkis, atletik, catur, panahan. Sampai panahan. Sebelum saya tanya ke kita, Kak, berapa orang anggota yang disabilitas sekarang yang kalau anggota disabilitas yang dibawa oleh yang masuk dalam olahraga ke bingkai olahraga, anggota saya disabilitas 30 orang. 30 orang. 30 orang. Oke, dan semua berpartisipasi di olahraga. Oke, Kak, kita kan tadi sekretaris atau bendahara ini? Saya bendahara di situ. Tapi di sebelahnya sekretaris. Oh gitu. Ini karena tidak ada yang mau jadi salah satunya, nah kita semua biar ambil itu atau gimana, Kak? Oke, kita sekretaris ya? Iya. Kita atlet apa, Kak, di situ? Karena kan tadi saya tanya atlet. Iya. Kita atlet apa sebenarnya? Saya sebenarnya bukan atlet. Tapi ikut. Saya ikut, cuma sebagai pendamping. Oh, tapi tidak masuk. Pernah belum, ikut olahraganya? Belum pernah. Baru mau. Tapi saya dengar ada beberapa prestasi nih, Kak, kita raih kita. Di bidang apa saja? Tapi bukan di olahraga ya? Iya, bukan. Kalau di prestasi yang lain yang biasanya kesenian sih. Kita kesenian? Iya, seni. Di seni? Seni apa, baca puisi. Dia skala umum atau khusus disabilitas? Saya umum. Umum? Iya. Dan kita pernah juara? Iya. Di tingkat? Kabupaten iya. Terus tapi waktu kuliah sih ya pernah jadi se-universitas Makassar gitu. Oke. Tapi tidak ada lembaga seni ya? Nggak ada. Disabilitas? Belum. Nggak ada. Sangat disayangkan belum ada. Kenapa tidak dibentuk? Kan kita punya prestasi di situ, Kak. Dan tidak punya daya. Saya lebih dominan ke ini atlet, karena teman-teman itu lebih lebih ingin memperlihatkan gitu kekuatannya. Kemampuan. Oke. Kalau menyanyi itu kan biasa, non disabilitas pun bisa. Oke. Non disabilitas pun bisa. Kenapa tidak ngambil juga bagian di yang khusus disabilitasnya gitu? Dulu sih saya pernah di NPC Makassar provinsi. Tapi baru latihan saya sudah ada panggilan mengajar di Papua. Apakah di bidang apa latihannya? Panahan. Ya. Oke. Tapi belum sampai bertanding. Tapi sudah ikut main. Iya. Oke, Kak. Sekarang kan ada 30 orang yang gabung, Kak. Ya. Dan secara umum yakin saja pasti banyak disabilitas yang tidak gabung di situ. Iya, yakin dan percaya. Masih banyak. Ada langkah yang dilakukan untuk melakukan pendataan gitu? Atau mencari teman-teman disabilitas, jangan sampai mereka tidak bisa gabung tapi mau gabung atau tidak punya akses ke situ. Gitu. Itulah dia. Boleh saya jawab, Kak? Oke, bisa. Karena kan ini lembaga kan. Kalau kalau saya lihat itu yang poin ketiga tadi, ya Bapak bilang tadi bahwa akses sebenarnya. Akses. Ya. Terus yang kedua itu biasanya kemauan ya, dengan saudara-saudara penyandang disabilitas itu terkadang biasanya kemauannya besar tapi dari dukungan orang tua terkadang tidak ada. Oh gitu kan. Iya. Susah untuk membangkitkan motivasi mereka, semangat mereka gitu. Harus pendekatan yang khusus untuk mereka. Kurang pede mungkin, Kak ya? Ya. Sebenarnya pede sih. Pede banget. Tapi masalahnya dukungan keluarga biasa kurang. Artinya ada kemauan gitu. Teman-teman mereka mau. Iya, teman-teman kami itu ada. Iya. Cuma itulah terkadang yang khawatir mungkin, Kak. Iya, keluarga khawatir. Mereka ikut berolahraga gitu. Ya, apalagi kalau disabilitas yang ini disabilitas netra. bisu, ya. Netra terutama. Iya. Oh gitu. Paling rawan netra. Iya.
Itu rawan bully atau rawan apa, Kak? Dari orang tua ya, kurang Apa dukungan yang dari orang tua. Oh gitu. Kak, tadi kita tegur Kak ya, terkait disabilitas. Apa tadi kita tegurkan Kak itu, Kak? Oh, yang istilah normal dan tidak normal. Ya. Saya berharap Kak banyak ai di luar sana juga merasa tertegur ini dari teguran tadi itu. Bisa sampaikan Kak, teguran tadi itu saya kurang jelas tadi tegurannya ke saya. Oh ya, biasanya sih masyarakat awam terkadang yang masih mencap kami sebagai kata istilahnya cacat. Oke, cacat. Pelebelan itu sudah berapa tahun dan sudah lama. Walaupun kami sudah punya undang-undang ya, undang-undang disabilitas yang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu kan menjelaskan bahwa di dalamnya tidak ada lagi pelebelan, diskriminasi tentang penyandang disabilitas. Bukan cacat. Ya, bukan cacat. Cacat ataupun bahasa istilah-istilah yang kasar, yang kayak di Bantaeng cacat, kepang, suku lah dan sebagainya. Iya, apalagi sekarang itu pada saat yang kemarin-kemarin itu kami sempat masuk ikuti musdas, musyawarah desa, musyawarah kelurahan, dan kami juga sampaikan sosialisasi bahwa sekarang itu tidak dipakai lagi tentang istilah cacat, tapi disabilitas. Dan memang mengganggu dan mengganggu. Kondisi psikologi juga teman-teman ini mengganggu. Iya. Dan tidak nyaman. Memang. Dengan adanya label itu ya. Label. Karena dari kan saya kan asalnya dari sekolah umum. Saya bukan dari SLB. Jadi bukan dari SD sampai kuliah juga pun saya basicnya umum. Jadi kalau istilahnya yang tentang bully-bully itu ya memang sejak kecil saya memang sudah merasakan bahwa yang tidak enak kalau dikatakan cacat. Dan melalui itu semua dengan kebesaran hati dan dukungan dari keluarga pastinya kan? Iya. Itu yang paling penting. Iya. Berarti pesan yang paling penting ini adalah keluarga. Iya. Orang di sekitar ya. Orang keluarga yang penting. Jadi yang kedua itu tentang yang normal dan tidak normalnya. Nah itu jangan ada lagi normal tidak ada. Iya. Ya paling istilah halusnya disabilitas dan non disabilitas. Oke, bukan normal dan tidak normal. Iya, karena disabilitas pun teman-teman kami pun walaupun misalnya nih Kak Hasnawi nggak punya tangan nih, nggak punya tangan, tapi kan pikiran dan tenaga lain kan itu sama dengan kita yang non disabilitas. Seperti saya pakai tongkat 2, saya bisa jalan. Dan itu masih normal. Iya. Artinya bukan yang tidak normal. Ya, yang artinya ini otak yang mengarahkan ke seluruh tubuh bahwa kok harus jalan ini itu. Normal Orang yang disabilitas mental pun yang gangguan jiwa itu pun itu memang secara fisiknya dia normal. Cuma dia ini kemampuannya beda. Iya. Kemampuannya jadi beda. Artinya normal dengan tidak normal itu tidak ada. Tidak ada. Kalau dikatakan salah bukan salah tapi kurang tepat. Betul Kak, betul sekali. Karena pandangan masing-masing orang kan beda. Iya. Nah itu selama ini kami berusaha meluruskan. Di mana-mana walaupun tidak secara formal, saya dan Kak Asnawi juga pun kalau di jalan ataupun di kebetulan kita ke kampung atau misalnya satu tempat itu ada yang istilah kayak bagaimana ya cacat ini secara natural saja kita sampaikan begini, itu kan sudah sosialisasi namanya. Betul, iya. Saya berharap pesan ini sampai dan jangan ada lagi label normal dan tidak normal. Iya. Karena mengganggu, karena kita sesama anak bangsa ini butuh disupport ya. Butuh kenyamanan. Betul, oke. Saya akan kembali ke situ lagi Kak untuk bahas ini tegurannya tadi, tapi saya kembali lagi ke Kak Asnawi. Di bidang olahraga sudah banyak prestasi yang alhamdulillah. Misalnya Kak di event regional dulu Sulsel. Mungkin nasional dulu deh. Oke, boleh. Kalau lebih asik nasionalnya aja saya. Oke. Lokal dulu lah, karena lokal dulu baru naik, ya kan? Oh boleh, terserah saya mau nasional, mau lokal, mau internasional disampaikan.
orang selalu mengatakan itu secara, tapi saya tidak merasa kebetulan bahwa itu dengan jelas Tuhan mentakdirkan bahwa kau harus begini karena kamu juara. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada kebetulan. Semua sudah tertulis di dalam mahfuznya Tuhan. Kalau event daerah, alhamdulillah masih mendominasi juara 1 tenis meja Sulawesi Selatan. Bantaeng. Sulawesi Selatan. Iya, Bantaeng ini maksud saya. Sulawesi Selatan, Bantaeng. Pokoknya kalau ada event-event kabupaten ke Sulawesi Selatan, belum ada yang di depan saya untuk tenis meja khusus disabilitas. Oh, kita ini. Saya. Oh, gitu. Secara paling dulu. Ya event nasional, pernah juara 1 bulu tangkis. Juara 1 lari 200 meter, juara 3 lompat jauh, juara 2 100 meter. Dan yang paling bersejarah bagi saya, bisa seperti ini, saya pernah diutus sebagai wakil Indonesia itu NVC, juara 1 sepak bola di Jepang. Asia Pasifik. Oke. Maka saya diangkat jadi ASN. Oke. Nah, ini Kak yang saya berharap banyak teman-teman di sana yang juga menyandang disabilitas. Kan enak dong kalau bukan cuma Kak Asnawi yang punya prestasi gitu. Betul. Itu prestasinya menular, kebaikannya menular. Alhamdulillah sudah menular. Semangatnya juga menular. Gitu. Hal apa yang mau disampaikan ke teman-teman ini yang sebelum saya sampaikan sama teman-teman, mungkin saya sampaikan bahwa event Porda di Bantaeng kami juara 2 umum. Di Penran juga tahun 2018 ya. Kami juara 2 umum. Juara 2 juga. Tapi kami tidak pernah lewati Makassar karena atlet Makassar itu adalah lumbung disabilitas di sana karena ada pembinaan khusus di sana. Oke. Penduduknya juga lebih padat. Iya, jadi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Bantaeng yang punya keluarga disabilitas, bukan cacat ya. Iya, bukan cacat. Okay. Dia disabilitas yang kemampuan berbeda antara orang satu dengan orang lain itu dimohon saya sampaikan bahwa jangan pernah berkecil hati memiliki keluarga namanya disabilitas. Oke. Karena selama saya di Bantaeng ini saya memperhatikan bahwa masih ada keluarga disabilitas itu tidak dibiarkan untuk berinteraksi secara umum. Karena orang tua itu keluarga terlalu banyak kekhawatiran karena menganggap bahwa disabilitas itu tidak mampu. Hanya yang jelas disabilitas dengan non disabilitas itu hanya yang beda adalah beda kemampuan. Oke, beda kemampuan. Beda kemampuan itu. Artinya Kak, bisa saja sebenarnya ini teman-teman disabilitas bukan dikucilkan. Tapi karena perlakuan keluarga mungkin sampai hal itu terjadi. Sampai terkucilkan dengan sendirinya gitu. Berarti peran keluarga yang paling penting di sini. Supporting keluarga, maka semangat individunya betul sekali itu akan juga besar ya. Oke Kak, saya kasih lompat lagi sedikit ini. Anda ada masalah. Lembaga yang kedua Kak apa tadi? Jaringan disabilitas. Jaringan dan disabilitas. Jaringan disabilitas. Ya. Berarti ini nasional dong. Kita bicara jaringan. Atau cuma Bantaeng saja? Bantaeng saja. Baru Bantaeng. Keren juga. Ini cuma Bantaeng. Dia ini lembaga juga khusus olahraga seni atau apa, ataukah dia lembaga untuk menjadi wadah teman-teman disabilitas? Gitu ya? Jaringan disabilitas. Saya boleh tahu Kak, apa targetnya kira-kira? Terbentuknya ini jaringan disabilitas. Target kami berdua untuk. Oh, ini masih berdua. Pengurusnya sudah ada, lengkap. Sudah ada. Awalnya ini ada motivasi dari KPU ya. Awalnya. KPU menyuruh kami untuk membuat suatu jaringan bisa terakses disabilitas. KPU pada waktu itu Ibu Andi siapa namanya? Karim Betty. Ya, Karim Betty, betul sekali. Mulai dari itu Karim Betty. Berarti saya potong dulu Kak. Berarti target utama pertama jaringan ini adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa menyalurkan hak suaranya. Aspirasinya, betul sekali. Hak suaranya yang berkaitan dengan pemilihan mungkin.
Mungkin terlalu kasar kalau seperti itu deh, tidak. Bukan ya? Bukan. Tapi kan KPU Tapi ini Kak. orientasinya seperti itu, tapi tidak seperti itu pertamanya, hanya cuma direct itu dulu lah. Ini Kareng Betty individunya atau KPU-nya yang mendorong? KPU ya? Bukan, individunya. Individunya. Iya. Kalau individunya berarti berbeda. Kalau KPU-nya berarti orientasinya adalah bagaimana menjadi media teman-teman yang disabilitas ini juga bisa menyalurkan hak suara. Betul sekali. Oke, bisa jelaskan nggak secara spesifik target dan tujuan kehadiran jaringan disabilitas ini? Ya. Apa Kak di Bantaeng keberadaannya? Mungkin pertama kita selalu mau menyuarakan bahwa kami juga disabilitas punya kemampuan. Oke. Yang kedua, kita mau mendorong pemerintah untuk memberikan suatu wadah untuk kami bisa berinteraksi antara seluruh disabilitas yang ada di Bantaeng. Yang ketiga, kami mungkin sebagai wadah untuk bisa mendata khusus disabilitas di Bantaeng. Mungkin kami akan kerjasama dengan Departemen Sosial, dengan PMD. Supaya kita tahu apa kebutuhan yang. Supaya kita tahu bahwa disabilitas ini butuh ini, disabilitas ini butuh ini. Jangan sampai pandangan orang mengatakan bahwa disabilitas itu sama kebutuhannya. Ibu Isma dengan saya kan beda kebutuhan. Oke. Beda kebutuhan dan beda kemampuan. Iya kan? Berarti saya bisa tarik sedikit ini Kak, benang merah sedikit sekali. Ya. Kehadiran jaringan disabilitas ini diharapkan bukan kita tidak mempercayakan kepada teman-teman yang non disabilitas untuk memikirkan kita gitu. Tapi mungkin ada yang bisa saja lewat kalau bukan teman-teman disabilitas yang memikirkan itu. Begitu ya Kak? Ya. Saya tanya bendaharanya dulu nih. Gitu ya Kak? Kira-kira. Sebagai sekretaris jaringan. Oh sekretaris ya? Sekretaris jaringannya. Oke, sekretaris dulu lah. Kalau kami tujuan kami untuk membentuk jaringan ini itu yang pertama pada umumnya ya itu penyandang disabilitas Kabupaten Bantaeng itu punya hak. Gitu. Oke. Punya hak hidup, punya hak memilih, terus tanpa diskriminasi. Terus apalah ya? Kalau untuk minta diperhatikan ada juga, tapi ada kepedulian lah kepada kami. Dan itu sebelum terbentuknya jaringan juga ini itu kami sebenarnya tidak ada apa-apanya. Maksudnya Kak? Tidak ada apa-apanya. Artinya kebanyakan dari kami ya tidak terlalu diperhatikan itu. Oke, merasa tidak diperhatikan gitu. Bukan merasa, tapi memang tidak diperhatikan. Oh gitu ya? Yeah. Dalam sisi yang lebih spesifik Kak, apa kira-kira yang tidak diperhatikan yang kita anggap saya tidak pernah diperhatikan ini? Banyak Salah hal satu lah, coba disebut dulu Kak. Yang sampai yang banyak hal tapi tidak bisa disebutkan contohnya. Misalnya kan kalau ini sebelum terbentuknya ya. Nah, kalau yang 2 tahun 3 tahun yang terakhir ini itu sudah agak bisa, maksudnya agak terpenuhi lah gitu kebutuhan kebutuhan dan pelayanan penyandang disabilitas. Pelayanan. Ya. Kalau ke belakangnya kita kalau berbicara yang ke belakang itu misalnya ya. Tentang pelayanan yang artinya pelayanan apa saja. Mungkin di fasilitas. Rumah sakit, fasilitas lain pada umumnya itu. Karena belum belum ada yang mengkhususkan bahwa ini fasilitas untuk penyandang disabilitas. Gitu. Sekarang kan sudah agak mending. Misalnya kan ini yang pelayanan yang di Capil itu kan sudah ada kursi mungkin. Sudah tersedia dia untuk ini. Itu hal-hal kecil. Tapi kalau untuk yang secara ininya kan kami belum bisa mengungkapkan itu. Kami masih menelusuri apa-apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa-apa mereka sebenarnya butuhkan. Walaupun kebutuhan itu sudah sebenarnya terpenuhi. Cuma kan perbedaannya ada kan yang dikatakan keluarga disabilitas, artinya kepala rumah tangga disabilitas. Ada juga yang dikatakan anggota
keluarga disabilitas. disabilitas. Itu kan beda semua kebutuhannya. Kalau anggota disabilitas artinya kepala rumah tangganya itu bukan disabilitas. Nah, itu beda juga dengan kebutuhan kepala keluarga yang disabilitas. Itu. Nah, kalau pada saat 3 tahun terakhir ini itu sudah pemerintah sudah ada bayangan. Sudah ada bayangan, sudah dapat mereka tahu bilang ini mereka butuhkannya ini. Ini karena jaringan atau apa, Kak? Jaringan ini sudah 3 tahun juga. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Itu kami difasilitasi salah satu yayasan Sulsel Yasmip. Yang kebetulan ada programnya di Bantaeng, program kerjanya di Bantaeng, dan setelah itu kami ditanya-tanya apakah di sini ada satu jaring atau wadahnya untuk disabilitas. Kami bilang belum. Padahal ini kan sudah kami bermimpi yang tadi Kak Hasnawi katakan bahwa Karim Betty yang memberikan bayangan ini tidak ada apa Bantaeng tidak ada tempat wadahnya jaringan disabilitas mana ya? Oh iya memang tidak ada gitu. Jadi dan itu dianggap penting dan perlu ada wadah itu. Karena pada saat pemilihan yang kemarin-kemarin yang berapa tahun yang lalu itu suara kami tidak ada. Tidak dilibatkan dalam pesta demokrasi. Iya, tidak ada. Artinya satu sisi ternyata banyak ini di luar sana yang penyandang disabilitas punya kebutuhan khusus yang belum difasilitasi oleh negara, misalnya gitu. Betul sekali. Dan belum ada memang wadah yang pernah mempertemukan. Tapi Kak, saya ada pertanyaan sedikit agak lebih sensitif ini, Kak. Apakah memang dianggap penting ini berkumpul teman-teman sesama disabilitas untuk dipertemukan? Sangat penting ya. Iya. Ya jelas lah Pak. Karena jangan sampai nanti akan ada dikatakan lagi klaster gitu, klaster disabilitas. Enggak. Tidak. Kami biasanya kumpul diskusi apa-apa yang sebagai apa-apa yang hambatan mereka. Dan kalau mereka pun curhatnya ada hambatannya, ada kebutuhannya, ya bukan kebetulan ya, tapi pas kami berdua artinya banyak kami kenal gitu, kami sampaikan aspirasinya. Iya. Artinya ini kehadiran jaringan ini karena kepedulian sesama penyandang disabilitas. Yang dianggap mungkin kita tidak bisa memberikan tanggung jawab itu kepada yang non disabilitas karena bukan mereka yang merasakan gitu ya. Seperti itu. Dan itu penting untuk berkumpul supaya kita tahu apa keluhan. Apa keluhan ya. Apa kebutuhan. Oke.